Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan analisis data hasil dari uji coba skala psikologi. Oke, jadi setelah uji coba skala psikologi, maka Anda akan mendapatkan sebuah data respon dari subjek yang bisa Anda buat tabulasi seperti ini. Ini adalah nomor item, bagiannya adalah jenis nomor subjek ya, nomor subjek. Subjeknya dalam contoh ini ada 30. Kemudian ini adalah nomor item, ada 20 item dalam contoh ini yang diuji cobakan. Kemudian ini adalah jenis item, ada yang favorable, ada unfavorable. Jadi pertama silakan buat terlebih dahulu tabulasi data seperti ini. Nah, setelah Anda membuat tabulasi data seperti ini, langkah berikutnya adalah melakukan scoring. Melakukan scoring ya. Nanti akan jadi seperti ini setelah di scoring ya. Nah, akan jadi tabulasi skor seperti ini ya setelah Anda melakukan scoring. Nah, untuk melakukan scoring perlu diperhatikan jenis soal favorable atau unfavorable itu memiliki cara scoring yang berbeda. Nah, karena dalam contoh ini menggunakan 4 alternatif jawaban ya. Kalau di tugas Anda menggunakan 5 alternatif jawaban, maka akan kita buat ya, misalnya alternatif jawabannya ada sangat setuju, ada setuju, kemudian ada netral, ada tidak setuju atau sangat tidak setuju. Nah, ada juga yang misalnya menggunakan sering, jarang gitu ya, ada 5 ya. Nah, kalau ini favorable maka sangat setuju akan diskor 5, setuju diskor 4, netral diskor 3, tidak setuju diskor 2, sangat tidak setuju diskor 1. Kalau jenis soalnya unfavorable, maka sangat setuju diskor 1, kebalikannya ya, setuju diskor 2, netral tetap 3 ya, tidak setuju 4, kemudian sangat tidak setuju 5. Nah, begini cara melakukan scoringnya. Nah, ini jangan sampai keliru ya. Nah, untuk mempercepat proses scoring, kita bisa melakukan sangat mudah ya, dengan diblok dulu yang bertanda F, favorable dulu, diblok dulu, tekan kontrol, kemudian jalankan mouse Anda seperti ini. Jadi yang bertanda favorable kita blok dulu semua. Oke, seperti ini. Sekarang tekan kontrol huruf F di dalam keyboard Anda. Seperti ini ya, akan tampil seperti ini. Sekarang klik replace. Sekarang tinggal di replace saja. Kalau saya biasanya mulai dari misalnya yang favorable ya, sangat setuju dulu, sangat setuju di replace menjadi 5 ya. Kemudian klik replace all. Nah, kemudian sekarang yang STS, kenapa saya mulai dari yang 3 huruf yang seperti ini dulu, supaya nanti yang lain tidak ikut berubah. Karena kalau saya mulai S dulu, nanti yang TS ini bisa ikut berubah ya. STS berapa? Kalau favorable 1 ya. Oke, seperti ini. Kemudian ini blok-blokannya hilang, pencet tadi. Oke, tambahin lagi Ctrl F. Nah, kemudian kita lanjutkan TS. TS kalau favorable ada 2 ya, TS 2. Oke, kemudian netral 3 ya, replace all. Oke, tidak ada yang netral.
sama dengan berapa? 4 ya kalau favorable. Klik replace all. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, ini sudah berubah semua nih. Yang favorable sudah berubah semua menjadi skor. Nah, sekarang tinggal lakukan yang unfavorable. Blok yang unfavorable. Blok seperti ini. Kemudian tekan Ctrl F di keyboard Anda. Mulai dari yang sangat setuju dulu. Sangat setuju berapa kalau unfavorable? 1 ya. Klik all menjadi 1. Kemudian STS, kalau STS berapa unfavorable? 5 ya. 5. Oke, kemudian TS berapa kalau unfavorable? TS 4 ya. 4. Oke, kemudian S sama dengan berapa? 2. Oke, kemudian N netral sama dengan 3. Oke, seperti ini. Nah, kita semua sudah berubah menjadi skor seperti ini ya. Jangan lupa tadi sebelum dirubah-rubah ini di copy dulu ya. Nah, ini jangan lupa rumus untuk scoringnya. Setelah mendapatkan tabulasi skor seperti ini, langkah berikutnya tinggal kita menguji validitas. Sebenarnya bukan menguji validitas ya, yang lebih tepat adalah menguji indeks diskriminasi item ya, kemampuan item dalam membedakan. Karena kalau kita berbicara validitas itu dinilai dari mulai kita menyusun soal sesuai indikator, kemudian meminta penilaian kepada expert judgment atau rater ya, sampai dengan indeks diskriminasi. Uji indeks diskriminasi ini adalah bagian dari mengupayakan tes yang valid dan reliable. Oke, langsung saja sekarang buka SPSS Anda. Boleh pakai SPSS yang terbaru atau yang masih lama. Ini saya pakai yang lama saja ya. Nah, oke. Seperti ini ya, kita siapkan lembar kerjanya, SPSS-nya ya. Jangan lupa klik dulu di variable view, klik variable view, kemudian nama ini siapkan itemnya ya, misalnya item 1, item 2 sampai 20 ya tadi ya, item 3, item 4. Nah, kalau item Anda sampai 30 ya sampai 30 ya. Item 5, item ini tergantung pada jumlah item. Kemudian ini desimalnya dinolkan saja ya, desimalnya dinolkan saja, desimal dinolkan. Oke. Desimal dinolkan. Kalau sudah seperti ini klik data view. Nah, ini kan ada item 1 sampai item 20 ya yang masih kosong. Oke. Sekarang data yang tadi di copy ya. Datanya saja ya. Skornya saja yang di copy. Nomor subjek, nomor item tidak perlu di copy. Di copy, di paste di SPSS. Nah, seperti ini ya. Sudah ada item 1 sampai dengan item 20 ya. Jumlah subjeknya ada 30 subjek. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita analisis. Caranya mudah sekali, klik analyze, kemudian klik scale, klik reliability analysis. Analysis scale reliability analysis diklik. Nah, tampilannya seperti ini. Kita
Sekarang masukkan semua item ke yang ada di sini, di blok aja, Ctrl A, masukkan ke kolom item. Nah, oke, seperti ini. Sekarang klik statistik, kemudian centang ini 3 ini, item, scale if item delete, ini dicentang semua, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, keluarannya akan seperti ini. Ini namanya analisis item pertama, putaran pertama ya, putaran pertama. Nah, bagaimana cara membacanya? Ini N adalah jumlah itemnya, jumlah subjeknya 30 ya. Nah, kita lihat di bagian ini, corrected item total korelasi ya, di bagian ini corrected item total correlation. Ini yang kita lihat ya, corrected item total correlation. Ini dilihat skornya, ini ada titik ya, sebelum titik ini dibacanya 0, jadi kalau ini titik 339 berarti cara bacanya 0,339. Kalau ini minus titik 143 berarti cara membacanya min 0,143. Oke. Nah, sekarang ketentuannya adalah dikatakan memiliki indeks diskriminasi yang baik atau bisa dikatakan diterima, dikatakan valid jika minimal ini adalah 0,30. Nah, maka kita lihat item 1 0,33 berarti di atas 0,30 maka valid. Item 2 valid di atas 0,30 ya, minimal 0,30, jadi ini valid, ini valid. Item 9 min 0 harus 0,30 minimal dan bertanda positif ya, kalau bertanda negatif ya tidak valid ya. Berarti item 9 itu tidak valid, dicatat ya, item 9 tidak valid. Oke. Kemudian item 10 valid ya, di atas 30. Item 14 0,153 tidak valid ya, item 14 tidak valid. Kemudian item 16 0,28 itu tidak valid karena kurang dari 0,30, berarti item 16 tidak valid. Oke, 17 valid, 18 valid, 19 valid, 20 valid, memiliki indeks diskriminasi yang baik. Nah, ini namanya putaran 1. Jangan lupa disimpan ya, outputnya disimpan, klik file, save, silakan dikasih nama apa gitu ya. Misalnya output skala kepribadian, terserah mau dikasih nama apa ya, klik simpan. Oke. Karena masih ada 3 item yang tidak valid, 9, 4, dan 16, kita harus melakukan analisis lagi. Jadi analisis terhadap validitas ini baru berhenti kalau semua item sudah valid. Karena ada 3 item yang tidak valid, maka kita akan balik lagi ke sini tadi. Nah, ini kita analisis lagi dengan cara yang sama, klik analyze, scale, klik reliability analysis. Nah, sekarang item-item yang tidak valid tadi dikeluarkan. 9 tidak valid, 14 tidak valid dikeluarkan, 16 tidak valid dikeluarkan. Jadi yang dianalisis sekarang hanya item yang valid saja, yang tidak valid ini dikeluarkan. Klik statistik, pastikan 3 ini masih tercentang, item, scale if item delete. Kalau sudah, klik continue, klik OK lagi. Oke, hasilnya akan keluar di bawahnya yang tadi ya. Ini yang tadi yang analisis pertama. Kemudian ini putaran kedua. Nah, kita lihat pada corrected item total correlation. Item 1 valid, item 2 valid, 3 valid, 4 valid. Valid semua. Karena sudah valid semua, maka analisisnya bisa berhenti sampai di sini.
Artinya dalam skala ini dianalisis sebanyak 2 putaran, di mana putaran pertama ada 3 item yang tidak valid, yaitu 9, 14, dan 16. Kemudian pada putaran kedua semua analisisnya, semua itemnya sudah valid, maka ini analisis terakhir. Jadi hasil analisis terakhir diperoleh ada sebanyak 17 item yang valid. Nah, bagaimana melihat reliabilitasnya? Reliabilitas dilihat dari putaran yang terakhir. Ini kan putaran terakhir, putaran 2. Nah, ini dilihat ke atas, di scroll ke atas. Ini ada namanya reliability statistik ya. Reliability statistik. Di sini tertulis Cronbach alpha titik 842 0,842. Nah, berarti reliabilitas skala ini adalah 0,842. Itu kira-kira langkah-langkah dalam melakukan analisis hasil uji coba skala psikologi.